Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rugayah, salah satu anggota tim pengajar mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hias, akan memberikan penjelasan lanjutan tentang jenis-jenis tanaman hias. Nah, jenis-jenis tanaman hias secara garis besar, tanaman hias itu ada tanaman hias daun, ada tanaman hias bunga. Nah, dalam hal ini nanti untuk memperjelas pengenalan kepada mahasiswa akan ditunjukkan macam-macamnya. Mohon disimak video berikut. Terima kasih. Topik lanjutan tentang pengenalan jenis-jenis tanaman hias. Yang terpampang di situ adalah salah satu jenis tanaman hias bunga, anthurium. Ya, anthurium. Ini kelompok Araceae. Jadi, kemudian geranium. Jadi ini juga tanaman hias bunga. Ini cocok untuk ditanam pada dataran tinggi yang memiliki suhu rendah. Kalau ditanam di dataran rendah yang suhunya relatif hangat, itu kurang cocok. Biasanya tidak muncul bunganya. Berikutnya adalah tanaman hias gardenia atau sering disebut kaca piring. Nah, ini tanaman hias ini bisa ditanam baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Namun umumnya itu di dataran tinggi. Nah, tanaman hias ini mengeluarkan aroma yang harum dengan bunga yang putih. Nah, untuk yang sebelahnya adalah tanaman hias bambu air. Ini cocok untuk tempat yang baik dataran rendah maupun dataran tinggi, tetapi pencahayaan yang penuh, termasuk yang kaca piring atau gardenia tadi perlu pencahayaan penuh. Lanjut. Nah, ini berbagai jenis tanaman hias yang atas kiri adalah tanaman hias zinnia. Biasanya tanaman hias ini akan nampak indah kalau digunakan sebagai bedding plant atau border. Ini sifatnya annual. Jadi kalau menanam tanaman ini harus segera mempersiapkan bibitnya. Begitu daun rontok maka harus segera diganti. Kemudian tanaman hias sakura yang sebelah kanan itu sakura atau sering disebut sebagai bungur Cina. Ini biasanya sebagai tanaman hias soliter. Kemudian cicak rowo. Cicak rowo sekarang sudah jarang ditemukan. Itu pada tahun 2007-2008 itu trennya cicak rowo ini. Kemudian ini sering dikenal sebagai karet kebo, sekarang tren digunakan untuk obat, ya, tanaman hias yang merangkap sebagai tanaman obat. Nah, ini tanaman hias spathiphyllum yang bisa berfungsi selain untuk keindahan juga untuk penyerap polutan. Nah, ini cocok pada tempat-tempat yang agak teduh. Jadi dia bisa sebagai penyerap bensin. Untuk yang sebelahnya Canaliculata itu pedang-pedangan. Ini biasanya tidak di tempat yang teduh, tapi lebih cocok tempat terang, sehingga jarang ditemukan di dalam ruang. Tetapi kalau untuk yang spathiphyllum ini bisa untuk dalam ruang. Ini adalah kelompok lili. Ini biasanya digunakan untuk border. Jadi di pinggir-pinggiran pagar atau pembatas antara untuk misalnya untuk tapak jalan. Nah, pinggir
kiri kanannya itu ditanami bunga ini. Ini biasanya muncul bunganya itu setahun sekali, sering juga disebut sebagai bunga Desember. Begitu musim kemarau, daunnya nggak ada, begitu ada hujan muncul daun sekaligus muncul bunga. Nah, ini berbagai jenis begonia. Begonia ini ada yang begonia daun, ada yang begonia bunga. Nah, ini begonia ini sering digunakan sebagai bedding plant atau juga tanaman hias pot. Ini juga sama, masih kelompok begonia. Sama kelompok begonia, jadi banyak sekali jenisnya. Kemudian ini kelompok impassion. Impassion ini cocok di dataran tinggi. Biasanya bisa digunakan sebagai border atau bedding plant. Berikutnya itu di bawah itu coleus atau sering jawer koto, ini cocok untuk border, dan ini akan warnanya itu akan nampak cerah apabila penanamannya itu dilakukan pada kondisi pencahayaan penuh, itu baik impassion maupun coleus. Nah, ini adalah hydrangea atau hortensia. Tanaman ini lebih cocok di dataran tinggi. Warna yang tampil beda itu bukan karena jenis, jadi warna ini ada efek dari media tanam. Jadi pH pada media tanam. Apabila pH media tanam cenderung basah dia biru, kalau cenderung asam dia warnanya merah. Awalnya pada waktu muncul bunga ini berwarna hijau keputihan, itu kemudian berubah warna. Tapi yang sering muncul adalah yang warna biru, jadi mendekati ke basah media tanamnya. Ini semua sudah tahu adalah jenis anggrek dendrobium yang tipe pertumbuhannya adalah simpodial. Dendrobium ini masih tahan pada kondisi pencahayaan full, tapi yang ideal sekitar 60-70%. Ini anggrek bulan. Anggrek bulan harus ditempatkan pada kondisi yang kena naungan karena dia nggak tahan dengan pencahayaan yang full. Jadi harus di bawah 60%. Makanya ini ditempelkan di pohon sehingga ada naungan. Sama philodendron itu kelompok tanaman hias daun. Lanjut, ini adalah Sabrina. Ini biasanya lebih sering digunakan sebagai border. Tanaman ini kalau dipangkas, rajin dipangkas, dia bunga, percabangannya semakin banyak, setiap cabang muncul bunga, jadi akan nampak lebih cantik. Kalau dibiarkan dia akan cenderung meninggi, terus bentuknya tidak beraturan. Ini cocok sebagai border dengan tadi penerapan perlakuan pemangkasan, sehingga akan nampak rapih dan indah. Nah, ini tanaman-tanaman hias, ada geranium campuran ya, nitorenia, ada petunia. Ini yang ditanam di kalau misalnya kita punya rumah jendelanya ada pot, itu akan cocok. Karena apa? Pertumbuhannya itu agak menjuntai, jadi lentur ya, indah, akan tampak indah untuk menghilangkan kesan kaku dari material yang seperti jendela atau tembok. Ini berbagai jenis cordyline. Cordyline ini menarik karena warnanya. Nah, ada berbagai warna nih, cocok sebagai border. Oke.
dan warna ini akan muncul cantik apabila ditanam pada kondisi pencahayaan penuh, akan lebih tegas lagi warnanya. Oke. Ini berbagai jenis, ada palem, ada beringin putih, ada sambang dara, dan yang di pot itu adalah epistria. Nah, epistria ini akan bagus sebagai tanaman gantung ya, hanging plant itu, karena dia menjuntai dan keluar runnernya. Nah, runner itu yang nantinya digunakan sebagai bahan perbanyakan. Ini berbagai jenis bambu, tapi macam-macam. Ada Dracaena surculosa yang sering disebut sebagai bambu Jepang. Ini yang paling mudah di antara dibandingkan dengan Dracaena Godseviana yang sebelah kanan. Ini lebih cantik, pertumbuhannya lambat. Ini cocok apabila biasanya dipanen untuk vas, sebagai vas ya, vas bunga. Di kombinasi. Yang berikutnya masih kelompok Dracaena juga, jadi banyak sekali macam-macam Dracaena. Ini juga masih kelompok Dracaena. Ada marginata, surculosa tadi sudah ada di atas. Nah, yang marginata itu kalau di tempat yang terang itu warnanya akan muncul cerah. Marginata sering juga disebut tricolor. Kenapa tricolor? Karena kalau diperhatikan daunnya itu menunjukkan 3 warna. Ada yang tengah biasanya agak kehijauan, pinggir itu macam-macam. Ada yang merah tua, ini merah jambu, terus paling pinggir sendiri strip ada yang merah tua. Oke, ada refleksa, sandra. Ini macam-macam kaktus. Kalau ingin biasanya lebih menarik, disambungkan antara kaktus liar yang penampilannya kurang menarik disambung dengan berbagai bentuk jenis kaktus. Ini contohnya menyambung dengan itu kan yang di luar adalah kaktus liar biasa, kemudian biar tampak lebih menarik di grafting dengan jenis-jenis kaktus yang lebih bagus. Nah, ini contoh tanaman-tanaman hias untuk hanging plant, tanaman hias gantung, dan ini sangat bagus kalau di dalam rumah kaca, terutama untuk tempat agrowisata, sangat menarik sekali. Ada yang bedding plant di bawah. Sebetulnya kalau misalnya ini kan kebetulan kebanyakan dari luar ya, tanaman luar, tapi itu bisa digantikan. Kalau di kita itu bisa mawar, bisa krisan gitu. Jadi semua itu butuh pencahayaan yang full agar bunga muncul. Nah, ini sirih merah tidak asing lagi selain sebagai tanaman hias karena corak batik akan di permukaan atas dengan yang di bawahnya itu merah marun, dan ada corak perak yang menarik, itulah sebagai tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, banyak juga digunakan sebagai tanaman obat. Untuk penampilan yang indah agar coraknya muncul, sirih merah ini akan cocok pada kondisi cahaya yang tidak full ya, kira-kira 50% pencahayaan. Nah, ini palem regu ya, salah satu palem yang bisa digunakan sebagai hiasan indoor. Ini ngambil foto di salah satu sudut Hotel Santika ya. Ini karena perawatan kurang bagus, jadi daunnya tidak full. Yang bagus adalah, terutama ini masuk ke tanaman hias daun, jadi daun itu utuh dari bawah sampai ke ujung. Nah, ini adalah anyelir, salah satu kelompok tanaman hias bunga potong atau sering disebut carnation. Teknik
budidayanya itu mirip dengan krisan itu. Jadi kalau sebagai bunga potong maka dia ada penegaknya itu, tali-tali itu sebagai penegak biar tangkainya itu lurus tinggi tapi lurus, tidak bengkok, karena kalau bengkok kurang laku ininya. Ini krisan sama teknik ininya, jadi anyelir krisan tuh kebanyakan dibudidayakan di dataran tinggi. Mawar, ini mawar hybrid, bisa sebagai bunga potong biasanya untuk vas atau untuk buket ya, hadiah ulang tahun atau acara wisuda, sekarang tren. Nah, ini contoh pengusahaan tanaman hias pot, foto diambil dari Saung Merwan. Itu kalau yang ya, kastuba ya biasanya alamiahnya itu tumbuh tinggi sampai 2,5 meter, tapi bisa dibuat pot pendek itu dengan perlakuan zat penghambat tumbuh, salah satunya bisa Raminosaid, bisa Agloputrazol. Begitu juga yang di bawahnya itu sebetulnya cocor bebek tuh. Jadi kalau liar cocor bebek ini tumbuh meninggi, nggak begitu menarik. Tapi dengan diusahakan sebagai bunga pot dengan perlakuan panjang hari dan tadi zat pengatur tumbuh untuk memendekkan tanaman, maka akan nampak lebih cantik, lebih menarik. Nah, yang paling atas yang krisan sudah tidak asing lagi, krisan pot. Perlakuannya hampir mirip ya, jadi ini permainan pemangkasan dan penggunaan zat pengatur tumbuh. Nanti ada session tersendiri tentang budidaya, bagaimana menciptakan tanaman yang berbeda dengan alamiahnya. Nah, ini tapak dara ya, sering digunakan sebagai border atau bedding plant. Ini kurang menarik, diambil dari depan masjid. Nah, bagaimana biar cantik? Ini kenapa kok kesannya itu tidak terawat? Memang benar, jadi ini kurang pemangkasan. Jadi kita kalau ingin melihat tanaman hias lebih menarik, lebih cantik ya, perawatan intensif, pemupukan, pemangkasan itu diterapkan. Ini hanya sekedar contoh untuk menunjukkan bahwa ini loh jenis tanaman tapak doro bisa digunakan sebagai border dan akan tampak cantik kalau dirawat dengan baik. Nah, ini adalah peperomia siri-sirian yang biasanya digunakan sebagai tanaman hias pot. Ini sangat sensitif dengan kondisi lingkungan yang pencahayaannya full, dan hati-hati juga dengan penyiraman yang berlebih. Ini gampang sekali busuk. Nah, ini adalah sinia atau azalea, maaf azalea ya, azalea. Nah, ini kalau di dataran rendah seperti di Bandar Lampung itu nggak keluar bunga, tumbuh tapi bunga nggak muncul. Ini jenis yang paling sederhana karena hanya satu lapis. Ada yang lebih bagus lagi, tetapi saya belum mendapatkan foto secara langsung di lokasi. Itu tumpuk ya ininya, apa namanya, mahkota bunganya. Ini digunakan mereka sebagai pembatas atau pagar. Azalea dataran tinggi itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang belum ketemu jenisnya. Ini ada di depan gedung AGT. Jadi kalau muda warnanya kuning bunga itu. Tapi kalau sudah mulai terjadi fertilisasi pembuahan, jadi mau bentuk biji, yang mahkotanya rontok, kelopaknya umumnya kan biasanya hijau, tapi ini jadi merah. Ini belum ditemukan jenisnya, jenis apa, tapi cantik ini. Nah, ini adalah Scilla violacea, sangat cocok untuk hanging plant, tanaman hias gantung. Dia akan muncul variegata apabila
pencahayaannya itu cukup. Jadi tapi kalau di tempat teduh maka semua daunnya akan nampak berwarna hijau, hanya bintik-bintik saja yang nampak. Makanya sering disebut daun tokek. Jadi akan tampak cantik kalau pencahayaannya mendekati full, sehingga akan muncul variegatanya. Nah, ini adalah monstera yang sering disebut orang-orang awam itu janda bolong. Sebetulnya nama ininya monstera, yang baru saja tren ya, monstera. Kemudian itu cocok jangan full, bukan cahaya full ya. Jadi pencahayaan yang 60%. Begitu juga untuk yang alate ya, dan philodendron. Ini semua tanaman hias daun yang tahan atau cocok pada kondisi ternaungi. Nah, itulah beberapa contoh jenis tanaman hias, baik tanaman hias bunga maupun tanaman hias daun. Nah, nanti pada sesi berikutnya ada penjelasan tentang penggolongan tanaman hias. Jadi penggolongan tanaman hias berdasarkan keindahannya, berdasarkan budidayanya, berdasarkan lingkungan tumbuhnya, nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Untuk hanya sekedar pengenalan jenis-jenis sampai di sini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.